Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, Bayangan Semu kembali hadir dengan cerita-cerita dari sobat-sobat Bayangan Semu semua ya. Kali ini aku mau cerita tentang kisah dari salah satu sobat Bayangan Semu yang bernama Tias Krim. Tias ini memiliki kisah seram pada saat malam di sekitar rel kereta api. Lalu gimana kisah tentang Tias ini? Langsung aja ya Besti, check it out. Siang itu Tias dapat kabar kalau ada saudaranya yang meninggal. Saudara Tias kebetulan tinggal berdekatan tidak jauh dari desanya. Dan kebetulan hanya berjarak 3 meter dengan rel kereta api. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Tias pun bergegas menuju rumah duka. Perjalanan agak memutar dari rumahnya karena melewati jalan kampung. Setelah sampai, Tias membantu juga untuk pemakaman saudaranya. Setelah selesai dimakamkan, Tias pun kembali pulang. Sebelum pulang, diumumkan agar sanak saudara dan kerabat dekat untuk datang di pengajian pada pukul 8 malam. Tias disuruh ayahnya untuk mewakili pengajian tersebut karena pada saat itu ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh ayah Tias. Tias menurut saja perintah ayahnya. Setelah maghrib, Tias berangkat lagi menuju rumah saudaranya itu. Tias datang lebih awal untuk membantu persiapan pengajian tersebut. Awalnya, Tias berencana setelah selesai pengajian akan langsung pulang dan tidak menginap di rumah saudaranya itu, karena besok pagi pun Tias ada kuliah. Akan tetapi, karena keasikan ngobrol dengan saudara-saudaranya yang sudah lama tidak bertemu, Tias tidak menyadari bahwa jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Tadinya memang Tias ingin berpamitan agar tidak kemalaman. Hanya karena tidak enak juga dengan saudara-saudaranya yang lagi keasikan ngobrol, jadi Tias tidak jadi pamit. Akhirnya dia pun pulang terlalu malam. Untuk perjalanan pulang, Tias biasa melewati jalan pada saat berangkat yang ditempuh sekitar 1 jam karena perjalanan agak memutar. Akan tetapi kalau lewat rel, Tias bisa sampai lebih cepat, hanya sekitar 20 menit saja. Pada saat itu, karena Tias sudah berat banget matanya alias mengantuk dan pengen cepat pulang, Tias pun memutuskan untuk lewat rel tersebut. Sebenarnya Tias sudah terbiasa juga melewati jalan rel tersebut. Hanya Tias lewat sana pada sore hari atau siang hari, tidak sepi, karena masih banyak warga yang beraktivitas ataupun orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Beberapa saat Tias jalan di sekitar rel, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Malam itu tampak begitu sepi, tidak seperti biasanya, karena mungkin sudah larut malam. Ditambah lagi dinginnya malam itu, Tias sedikit merasa takut. Hanya ada suara jangkrik yang menemani langkah kaki. Hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang, Tias melihat ada seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepalanya menunduk. Tias tidak terlalu memperhatikan dengan seksama. Pada waktu itu, Tias hanya berpikir, mungkin itu warga kampung yang buang air besar di sekitar rel. Karena mungkin orang itu sudah kebelet, Tias berjalan mendekati wanita itu. Lalu setelah Tias melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran, Tias menengok ke samping. Jarak Tias dengan wanita tersebut sekitar 3 meter. Sepertinya aku agak kenal, kayak gak asing deh, bisik Tias dalam hati. Biasa dalam berjalan di rel kereta, Tias harus selalu waspada menengok ke belakang, karena takutnya ada kereta api yang lewat. Kenapa kok si cewek itu buang air besar gak di tempat biasa orang BAB? Dalam hati Tias kesal. Setelah menengok, si wanita itu masih di tempat dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dan Tias pun dengan pandangan tajam melihat badan dia. Baju itu kayak pernah aku lihat deh. Dalam hati Tias bergumam. Baru setelah Tias berjalan kurang lebih 5 meteran, Tias coba tengok lagi sambil menengok ke belakang rel. Mungkin aja ada kereta api yang lewat. Ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Apa yang Tias lihat adalah wajah yang penuh dengan darah, rusak, mata yang hampir keluar, dan kaki si wanita itu gak ada. Seketika itu badan Tias seperti tidak ada tulangnya, lemas.
Jantung Tias kayak mau copot dan sangat berat untuk melangkah, apalagi berlari. Dan akhirnya dengan sisa tenaga yang tadinya mata berat banget karena ngantuk, jadi melotot kayak ikan koki. Dengan langkah susah payah, sampailah Tias di tempat di mana jalan menuju desa rumahnya. Dan beberapa menit kemudian, Tias melihat lampu jalan sudah kelihatan jelas. Itu tandanya Tias sudah dekat dengan jalan menuju ke rumah. Tias lanjut melangkahkan kaki dengan cepat. Untung aja gak pingsan di tengah rel, bisa mati ketabrak aku. Dalam hati Tias berkata. Setelah Tias sampai ke rumah, bayangan akan kejadian itu masih teringat jelas di pikirannya. Hingga pada akhirnya Tias ingat kalau tuh cewek ternyata korban kecelakaan yang belum lama terjadi. Tias baru ingat si wanita itu korban kecelakaan kereta api dengan kaki putus dan wajah yang rusak. Kebetulan Tias sempat juga menolong si wanita tersebut. Pada waktu kecelakaan itu Tias mengumpulkan serpihan kepala sampai mata kaki yang lepas dan beberapa bagian lainnya. Dia ingat bajunya dan tempat si wanita itu menampakkan tepat pada si wanita itu tergeletak waktu terseret kereta api. Besok malamnya Tias tetap ikut dalam pengajian saudaranya itu. Hanya dia mengajak adiknya untuk ikut agar tidak terlalu takut. Tapi ternyata kejadian yang kemarin malam muncul kembali dan lebih serem. Gimana kisahnya? Tunggu video kami selanjutnya ya Besti ya. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.